Halo guys, perkenalkan nama saya Rina Triwijanti dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh inspiratif yang telah banyak berkontribusi dalam bidang bisnis skincare. Beliau adalah Ibu Nurhayati Subakat. Dalam perjalanan beliau yang penuh dedikasi dan juga prestasi, menjadikan beliau ini sebagai sosok pembisnis yang hebat. Keberanian dan tekad beliau menjadi motivasi dan inspirasi bagi saya, sehingga saya itu semangat dalam melakukan atau dalam mengimplementasikan keinginan saya, yaitu pada bidang bisnis. Langsung saja kita masuk pada profil beliau. Nurhayati Subakat. Beliau lahir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950. Ia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Di Padang Panjang beliau sekolah di Pondok Pesantren Diniyah Putri, hingga kemudian beliau pindah ke Padang dan melanjutkan sekolahnya di Kota Padang. Sejak kecil, Nurhayati Subakat memiliki otak yang cerdas. Terbukti beliau bisa berhasil masuk di Institut Teknologi Bandung atau ITB di jurusan farmasi. Di kampus itu ia juga bertemu dengan sosok lelaki yang kini menjadi suaminya, yaitu Subakat Hadi. Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu, ia kemudian pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat dan bekerja di rumah sakit sebagai seorang apoteker. Setelah lama bekerja di rumah sakit, Nurhayati Subakat kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik yang terkenal sebagai staf quality control. Beliau mulai merintis karirnya di perusahaan tersebut. Namun Nurhayati Subakat kemudian memilih keluar dari perusahaan dan memilih untuk merintis usahanya sendiri. Berbekal pengalaman ketika berada di perusahaan kosmetik tersebut, beliau kemudian mencoba untuk membuat produk sampo yang bermerek Putri. Usahanya produk sampo tersebut ia jalankan di rumahnya sendiri dengan dibantu oleh satu karyawan, yaitu pembantunya sendiri. Nurhayati Subakat kemudian memperkenalkan produknya di salon-salon yang berada di wilayah Jakarta. Pelan tapi pasti, produknya kemudian mulai diterima di masyarakat. Meskipun industri rumahan, usahanya berkembang pesat berkat kejelian melihat peluang pasar. Keuangan perusahaan kemudian terus meningkat. Beliau bahkan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dalam manajemen usaha samponya. 5 tahun setelah usahanya berkembang pesat, pabrik milik Nurhayati Subakat dilalap api dan terbakar. Kejadian tersebut membuat nasib usaha sampo milik Nurhayati Subakat berada di titik terendah. Pabrik terbakar dan utang di bank yang belum lunas membuat beliau sempat ingin menutup usahanya. Belum lagi ia memiliki karyawan yang harus ia bayarkan gajinya. Namun disinilah titik balik dari seorang Nurhayati Subakat. Ia menolak menyerah dengan keadaannya. Beliau mencoba memulai dari nol lagi dengan modal usaha yang ia peroleh dari tabungan suaminya, dan dana tersebut kemudian ia pakai untuk membayarkan gaji karyawannya dan mencoba membangun pabriknya kembali. Lalu, pabrik yang baru akhirnya berdiri dan beroperasi lagi. Selain itu, ia kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah yang pada akhirnya meluncurkan produk yang kemudian dikenal dengan nama Wardah pada tahun 1995 dan juga mulai masuk di pasar Tata Rias. Produk yang dibuatnya yang bernama Wardah itu ditunjukkan untuk kaum muslimah yang ingin tampil elegan.
tanpa perlu cemas kehalalan produk, sebab produk Wardah mengedepankan bisnis halal, aman, serta memiliki kualitas yang baik sekali. Kosmetik muslimah nomor 1 Indonesia, yaitu kosmetik Wardah buatan Nur Hayati Sepakat, dengan cepat diterima oleh masyarakat, khususnya kaum muslimah. Terbukti di tahun 1999 hingga 2003, penjualan produk kosmetik Wardah melonjak drastis. Dengan cepat, Wardah berhasil menjadi salah satu produk kosmetik pilihan muslimah Indonesia. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produk Wardah Nur Hayati Sepakat ini dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Distribusi produknya bukan hanya nasional saja, melainkan tembus ke pasar mancanegara seperti Malaysia, di mana produk Wardah laku keras di negara tersebut. Lalu di tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu milik Nur Hayati Sepakat kemudian berganti nama menjadi PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Berbicara tentang bisnis, apa sih rencana bisnis ke depan yang ingin saya lakukan? Jawabannya adalah saat ini saya dan teman saya sedang melaksanakan atau sedang menjalankan bisnis kecil-kecilan yang kita namai dengan nama Yourspec. Apa sih Yourspec itu? Yourspec adalah sebuah toko online yang menjual berbagai macam tas dengan desain yang lucu-lucu. Yang mana desain itu bisa kalian sendiri yang custom atau kami yang membuatkan desain untuk kalian. Jadi, bisnis ini kita rintis sejak menjadi mahasiswa baru UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan rencananya saya ingin menjadikan bisnis yang sedang saya rintis bersama teman saya menjadi bisnis yang raksasa seperti bisnisnya Ibu Nur Hayati Subakti. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan benefit kepada kalian semua. Bye bye.